bersama Anjing. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama di aula ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk hari ini kita akan berbagi pemahaman tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita yang terhormat Ibu Hardi SPDSD. Monggo kepada Bu Hardi SPDSD dipersilakan untuk menyampaikan paparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Koordinator KKG dan Bapak Ibu Guru kelas 5 yang telah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita masih dapat bertemu dalam kegiatan berbagi pemahaman tentang modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, salah satu tugas aksi nyata saya yaitu menyebarkan pemahaman tentang modul 1.4 budaya positif dan berbagi penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di kelas saya. Bapak Ibu guru, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi mari kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu guru, yang akan saya bahas di sini adalah konsep-konsep utama tentang budaya positif. Budaya positif merupakan nilai positif yang dianggap sebagai praktik yang baik oleh semua warga sekolah dan memerlukan implementasi yang konsisten dan positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dimulai dari merancang kesepakatan relasi bersama murid, menerapkan disiplin positif bukan hukuman, dan mewujudkan visi bersama, sehingga dengan budaya positif sekolah tercipta lingkungan yang aman dan nyaman yang membuat peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ada beberapa konsep utama budaya positif yang di antaranya adalah disiplin positif, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita akan mengupas satu persatu konsep utama budaya positif tersebut. Yang pertama adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kuliah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak dengan disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan atau hukuman. Ada beberapa teori motivasi
konsekuensi. Berikut adalah contoh perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Dalam hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi hukuman itu seringkali menyakitkan bagi anak. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini terutama hukuman fisik itu akan menyakitkan dan membekas di hati anak dan bisa jadi akan menjadi trauma seumur hidup. Yang ketiga, karena hukuman anak akan membenci kedisiplinan. Anak akan selalu berpikir bahwa ketika dia tidak disiplin, dia akan dihukum. Selanjutnya, hukuman bersifat paksaan. Selanjutnya adalah hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, membuat konsep diri yang buruk terhadap anak. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di sini anak seringkali cenderung berbohong untuk menghindari hukuman. Ketika mendapatkan hukuman, anak akan merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi merupakan sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dalam konsekuensi, anak sangat menghargai disiplin. Di sini guru memberikan stimulus, sedangkan anak memberikan respon atau tanggapan. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsekuensi membuat konsep diri yang baik bagi anak. Dari konsekuensi, anak bisa belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam konsekuensi, anak kehilangan hak, bisa dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara waktu. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini saya ingin memberikan contoh penerapan hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam kasus siswa tidak mengerjakan PR. Ketika guru menerapkan hukuman, guru akan menghukum siswa dengan menghormat bendera selama 10 menit, atau guru marah dan membuat siswa takut. Hukuman cenderung tidak sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan ketika guru memberikan konsekuensi, guru akan menyuruh siswa mengerjakan PR saat istirahat atau mengerjakan PR sebanyak 3 kali lipat. Di sini guru bersikap tegas dan siswa menghormati keputusan guru. Karena konsekuensi itu biasanya sudah menjadi kesepakatan bersama. Sedangkan dalam restitusi ini lebih baik daripada hukuman dan konsekuensi. Dalam restitusi, guru akan menanyakan keyakinan dan membuat siswa menyelesaikan masalahnya. Guru bersifat terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Konsep selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu guru, kita seringkali tidak menyadari bahwa penghargaan yang kita berikan kepada siswa-siswi kita itu suatu saat akan menjadi sebuah hukuman. Di sini ada beberapa konsep dihukum oleh
motivasi intrinsiknya. Jadi dia hanya melakukan sesuatu itu ketika dia mendapatkan penghargaan. Jadi perilaku tersebut tidak akan berlangsung lama atau dalam jangka yang panjang. Yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang sebuah penghargaan untuk melakukan sesuatu, itu hanya seseorang itu akan melakukan hal yang kita inginkan itu ketika kita memberi penghargaan merusak hubungan. Anak yang diberikan penghargaan dan diberi pujian di depan orang banyak seringkali akan membuat anak yang lain merasa iri, dan bisa saja anak yang mendapat penghargaan tersebut akan dikucilkan oleh teman-temannya. Yang selanjutnya adalah penghargaan memandikan kreativitas. Anak yang dijanjikan penghargaan sebelum melakukan sesuatu cenderung akan kurang kreatif ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Yang terakhir adalah penghargaan mendukung. Saya contohkan di sini adalah sistem ranking. Anak yang mendapatkan ranking kedua itu akan merasa bahwa dirinya didukung. Kenapa dia tidak bisa ranking 1? Konsep budaya positif selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Di sini ada beberapa hal yang membedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Yang ketiga adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ataupun diskusi yang melibatkan seluruh warga kelas. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu dapat berubah. Misalnya setiap tahun kan murid kita berubah. Jadi kita membuat keyakinan kelas yang baru dengan siswa-siswa yang baru. Berikut adalah contoh-contoh perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Dalam peraturan berbunyi, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dalam keyakinan kelas bisa berbunyi tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dalam keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu jangan menggunakan kata jangan atau tidak. Jadi gunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas dan mudah diingat. Jadi tidak boleh ada kata-kata yang bersifat larangan. Dalam peraturan bunyinya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dalam keyakinan kelas bisa berbunyi menghormati orang lain, berkomitmen, atau mungkin disiplin masuk kelas bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Dalam keyakinan kelas bisa disebutkan keselamatan, menghormati orang lain, saling menyayangi, bisa. Dilarang menggunakan narkoba. Dalam keyakinan kelas bisa disebutkan
kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar. Yang terakhir adalah gunakan masker. Dalam keyakinan kelas bisa dituliskan kesehatan dan keselamatan. Bisa menyimak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Masih semangat semuanya? Sudah sarapan semuanya? Yuk. Tadi sudah berdoa ya? Semuanya masuk hari ini? Oh ya, ada yang tidak masuk satu karena ada kepentingan keluarga. Oke. Kemarin kita sudah sepakat bahwa hari ini kita akan membuat apa anak-anak? Keyakinan. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, yang pertama Ibu Guru pengen tahu kelas impian seperti apa yang kalian inginkan, ya. Nanti Bu Har akan membagikan kertas ini. Nanti kalian tuliskan kelas yang kalian impikan di sini. Nanti terus ditempel ke depan. Siap anak-anak? Untuk kelas impian nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian satu meja. Jadi satu meja cukup satu saja. Siap? Sekarang Guru akan bagikan kertasnya ya. Saling menghormati, saling menghargai, kelas yang tidak ramai, kelas yang damai dan tentram, kelas yang saling menyayangi. Kelasnya tidak ramai, kelas yang bersih dan damai. Kira-kira kelas impian kita ini tadi semuanya yang kalian sebutkan tadi sudah terwujud di kelas kita belum? Belum? Berarti kalian sendiri sudah merasa kalau kelas impian kita belum tercapai. Berarti kita harus membuat kesepakatan supaya kelas impian kita bisa tercapai. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Tadi Bu Guru sudah membagikan kertasnya lagi. Kalian bisa menuliskan pendapat, ide, gagasan kalian di situ. Masing-masing anak satu saja, ya. Siap? Oke. Terserah kalian mau berpendapat apa demi kebaikan kelas kita. Nah, nanti keyakinan kelas ini akan menjadi aturan yang kita sepakati bersama yang berlaku di dalam kelas kita supaya terwujud apa? Kelas impian. Ya. Sekarang bisa dimulai. Tulisannya yang bagus ya, yang bisa terbaca. Kok pakai pensil ya? Pakai ballpoint? Kok pakai pensil? Pakai ballpoint.
Semuanya sudah menyelesaikan keyakinan kelasnya di sini ya. Kita baca satu persatu ya. Yang pertama, menjaga kelas kita agar bersih dan nyaman. Setuju tidak? Membuang sampah ke tempat sampah. Sepakat? Disiplin saat jam pelajaran. Disiplin saat jam pelajaran maksudnya apa? Ya, ketika waktu pelajaran tidak boleh ramai, tidak mengganggu temannya, tidak berantem ya. Terus menjaga kelas agar tertib, ya sama, hampir sama dengan disiplin tadi ya. Menjaga kebersihan kelas, sama. Tidak boleh pipis sebelum izin. Setuju ya? Berarti kalau mau keluar kelas harus minta izin dulu. Membuang sampah pada tempatnya sama. Salam saat masuk kelas. Saling menghormati. Saling menghormati berarti apa? Tidak boleh membuli, apalagi tidak boleh mengejek. Ya, tidak boleh mengejek nama orang tua temannya ya. Harus menghormati guru, berarti apa? Kalau guru menerangkan, tidak boleh memotong pembicaraan, tidak boleh ngomong sendiri, tidak boleh bosan sendiri ya. Melaksanakan piket kelas. Sudah dilaksanakan dengan baik belum piketnya? Berarti untuk besok harus ingat bahwa kalian sudah membuat keyakinan kelas untuk melaksanakan piket tepat waktu. Harus melaksanakan piket kelas demi mewujudkan impian kelas. Saling menghormati bapak ibu guru yang mengajar. Disiplin dan menghormati guru. Menolong teman. Membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas ini akan kita pelajari di kelas dan selanjutnya akan kita laksanakan bersama-sama di kelas ini supaya terwujud apa lagi anak-anak? Kita sebagai warga kelas 5 harus saling mengingatkan. Kalau ada temannya yang tidak piket diingatkan dulu. Ingat keyakinan kelas kita kemarin apa? Harus piket tepat waktu. Keyakinan kelas ini akan kita pelajari di kelas dan selanjutnya akan kita laksanakan bersama-sama di kelas ini supaya terwujud apa lagi anak-anak? Kita sebagai warga kelas 5 harus saling mengingatkan. Kalau ada temannya yang tidak piket diingatkan dulu. Ingat keyakinan kelas kita kemarin apa? Harus piket tepat waktu. Kalau ada temannya yang ramai diingatkan bagaimana? Tidak boleh ramai. Ingat dulu kesepakatan kelas kita. Tidak boleh ramai, harus menghormati. Jadi untuk mewujudkan kelas impian kita harus saling mengingatkan. Berarti keyakinan kelas kita ini sudah disepakati bersama ya. Tadi apa yang tertulis di sini sudah setuju semuanya? Ya. Berarti ini akan kita pelajari di kelas. Selanjutnya akan kita laksanakan sebagai hasil musyawarah kita di kelas hari ini. Siap? Siap. Terima kasih untuk kerjasama kita hari ini.
penuh tanggung jawab. Kita lanjutkan untuk pelajaran berikutnya. Konsep budaya positif selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kekuasaan atau penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Yang pertama kita bahas adalah kebutuhan bertahan hidup. Di sini misalnya kebutuhan akan makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Di sekolah kita sering menjumpai anak yang tertidur di kelas. Mungkin anak tersebut sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Mungkin dia punya alasan kenapa tertidur di kelas, mungkin malamnya dia berada menunggu orang tuanya yang sakit, mungkin membantu ibunya membuat dagangan untuk dijual, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima, seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, disayangi, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Bapak Ibu mungkin ada yang siswanya cengeng, sukanya dimanja, sering cari-cari perhatian. Mungkin di situ dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu untuk memperoleh kasih sayang. Mungkin di rumahnya dia hanya tinggal bersama kakek neneknya, jadi dia membutuhkan figur seorang ibu atau ayah dari bapak atau ibunya. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebutuhan dasar akan kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar akan kebebasan. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan untuk bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Mungkin kita pernah mendapati siswa kita saat kita mengajar di kelas, siswa kita itu tidak bisa diam, mengganggu temannya, atau mungkin dia keluar masuk kelas sedikit sebentar dia minta izin ke kamar mandi, mungkin karena dia merasa bosan. Nah, dalam hal ini untuk mengakomodasi kebutuhan dasar anak akan kebebasan, mungkin kita bisa memvariasikan strategi dan metode pembelajaran. Mungkin dengan diskusi, lewat permainan, agar anak yang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kebebasan tadi bisa terakomodir. Jadi dia tidak merasa bosan dan mengganggu temannya. Kebutuhan dasar yang terakhir adalah kebutuhan dasar akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Untuk mengakomodasi kebutuhan dasar ini, mungkin kita bisa memvariasikan kegiatan kita, kegiatan pembelajaran dengan permainan, atau mungkin memberikan ice breaking supaya anak-anak kita menjadi senang dan gembira. Bapak Ibu, selanjutnya adalah konsep budaya positif, posisi kontrol.
Ada 5 posisi kontrol guru yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita renungkan dalam pembelajaran kita sehari-hari, kira-kira kita berada di posisi yang mana di antara kelima posisi ini. Mungkin sebagai penghukum, posisi yang mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman atau pemantau, atau dalam posisi manajer. Kalau kita boleh jujur, seringkali kita mesti berada dalam posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Seringkali kita misalnya ada anak yang terlambat, ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita mesti memberinya sanksi atau hukuman. Kita tidak berusaha untuk mencari alasan kenapa anak tersebut terlambat atau kenapa dia tidak mengerjakan PR. Kita tidak mau tahu, karena itu akan banyak sekali menyita waktu sehingga akan menunda pembelajaran. Nah, mari kita kupas 5 posisi kontrol ini dengan yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pendidik yang menjalankan posisi penghukum biasanya akan mengatakan dengan nada yang mengejek, tegas, marah. Misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, nanti ibu hukum. Hasilnya pada siswa, apakah siswa akan menjadi lebih baik setelah dihukum? Jawabannya pasti tidak. Justru kemungkinan siswa akan memberontak atau malah menyalahkan orang lain, atau justru malah berbohong untuk menghindari hukuman. Dan dampak jangka panjangnya, siswa tersebut cenderung akan tetap mengulangi kesalahannya. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Dalam posisi ini, guru akan bersifat lebih lembut dan menggunakan kepemimpinan untuk membuat orang lain tidak nyaman, bersalah, atau bahkan merasa rendah diri. Dia akan mengatakan kalimat-kalimat misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Hasilnya murid akan menyembunyikan kesalahan, menyangkal, ataupun juga berbohong untuk menutupi kesalahan. Dampaknya bagi murid adalah murid menjadi rendah diri dan merasa gagal. Posisi kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru dalam posisi kontrol ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, ayo bantulah ibu bapak, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu kamu loh. Hal yang penting dari posisi teman ini adalah jika suatu saat guru tersebut tidak membantu siswanya, maka siswa tersebut akan merasa kecewa karena siswa tersebut sudah
tergantung pada gurunya. Posisi kontrol selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Pada posisi ini, guru sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti dari perilaku seseorang. Pemantau akan menanyakan apa peraturannya, sanksi atau konsekuensinya apa. Hasilnya pada murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Dan posisi kontrol yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi ini di mana guru harus berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri. Dari dalam posisi manajer ini, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, tugas seorang manajer adalah bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Posisi inilah yang paling ideal bagi kita sebagai seorang pendidik. Hasilnya adalah murid merasa dikuatkan. Dia tahu bagaimana cara mengevaluasi diri dan memperbaiki dirinya. Bapak Ibu guru, berikut ini akan saya contohkan satu kasus yang berkaitan dengan posisi kontrol guru. Nah, contoh penerapan posisi kontrol. Kasusnya adalah siswa terlambat datang ke sekolah. Ketika guru memposisikan diri sebagai penghukum, guru akan menanyakan kepada siswa atau mengatakan kepada siswa, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan tiang bendera. Jadi guru melakukan hukuman secara fisik dengan menyuruh siswa untuk berdiri di depan tiang bendera. Ketika guru memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, guru akan mengatakan berapa kali Bu Guru harus memberitahu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ketika dalam posisi teman, guru akan meminta ayolah yang terbaik buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu terlambat. Mungkin juga bukan hanya kamu yang pernah terlambat datang ke sekolah, itu juga bisa. Terus jika guru memposisikan diri sebagai pemantau, guru akan mengatakan kamu sudah terlambat. Apa kamu ingat apa peraturannya dan konsekuensinya jika kamu terlambat ke sekolah? Dan ketika guru memposisikan diri dalam posisi manajer, guru akan menanyakan keyakinan kelasnya, akan menanyakan alasannya kenapa dia terlambat sekolah dan bagaimana solusinya agar dia tidak terlambat ke sekolah lagi. Misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, itu ketika guru diposisikan dalam posisi manajer. Konsep terakhir dari budaya positif adalah segitiga restitusi. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, bertujuan mengubah identitas dari
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam langkah ini kita bisa mengatakan kepada mereka kalimat-kalimat misalnya, kamu pasti punya alasan tertentu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan dengan sikap yang baru. Lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap tindakan yang dilakukan anak atau pelanggaran yang dilakukan anak pasti memiliki tujuan atau alasan tertentu, yaitu kembali lagi tadi untuk memenuhi 5 hidup kebebasan, kesenangan maupun penguasaan. Restitusi tidak menyarankan guru bicara kepada murid bahwa melanggar aturan itu adalah sesuatu yang baik. Guru harus memahami alasan siswa dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan hal terbaik dalam waktu tertentu. Kemudian, langkah terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan seperti apa yang nantinya yang mereka inginkan. Guru dapat membantu dengan bertanya, misalnya, apa yang kamu percaya, apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Bapak Ibu, berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Lambat lagi. Ya Bu, maaf. Nah, sekarang kamu gabung dulu sama teman-temanmu ikut pembiasaan. Nanti setelah istirahat kamu ngadep luar ya. Ya. Waalaikumsalam, masuk Don. Ya, masuk dulu. Kamu tahu nggak kenapa guru kamu di sini? Bagus kalau kamu sudah menyadari kesalahan. Bukan cuma kamu memang saya terlambat datang ke sekolah, tapi juga kamu sering sekali terlambat datang ke sekolah, kan? Kira-kira bisa kamu jelaskan kenapa kamu sering terlambat datang ke sekolah, kan? Masih ingat kan kesepakatan sekolah kita tentang jam masuk sekolah? Ya, bagus kalau kamu masih ingat. Nah, kalau kamu ingat, sekarang coba kamu jelaskan apa yang kira-kira yang akan kamu lakukan supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Tidak main game terlalu Tugas kamu yang utama itu kan sebagai pelajar harusnya belajar. Bukan berarti tidak boleh main game, boleh, tetapi jangan sampai lupa waktu, apalagi sampai tidur lalu lupa waktu. Ya sudah, sekarang kamu kembali ke kelasmu dan selesaikan tugas-tugasmu. Nah, demikian tadi Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas saya. Materi tentang segitiga restitusi sekaligus menutup pemaparan saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut tadi sudah disampaikan paparan dari Ibu Hardi. Nah, sekarang saatnya untuk kita mengadakan sesi tanya jawab. Nah, ini kita buka 2 kali pertanyaan J. Untuk yang pertama nanti langsung kita jawab, terus dilanjut dengan pertanyaan yang kedua. Monggo Bapak Ibu mungkin yang ada yang mau bertanya, monggo silakan. Monggo, ya monggo silakan monggo dengan pertanyaannya. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Nama saya Putu Hidayati
dari SDN Purworejo. Pada kali ini saya akan bertanya tentang bagaimana cara yang paling tepat untuk mengimplementasikan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid. Jadi terima kasih Bu Dulur atas pertanyaannya. Monggo Bu Hartini berkenan untuk menjawab. Terima kasih Bu Nurul atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Tadi pertanyaannya bagaimana mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah, betul ya? Oh ya, bagaimana mengimplementasikan budaya positif di sekolah? Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, tentu memerlukan kerjasama yang solid dari semua warga sekolah. Semua warga sekolah memegang peranan penting, baik itu murid, guru, kepala sekolah, tenaga administrasi maupun penjaga sekolah. Bahkan budaya positif sangat memerlukan dukungan dari orang tua dan wali murid sebagai pendamping, pembimbing, dan pemantau murid. Karena kita tidak tahu pasti murid dibandingkan dengan orang tua, yaitu di lingkungan keluarga. Jadi kita itu mendampingi murid hanya beberapa jam saja. Sebagian besar waktu siswa itu di rumah bersama keluarga dan didampingi dan dibimbing oleh orang tuanya. Untuk itu kita perlu melakukan sosialisasi baik itu kepada siswa, kepada rekan sejawat maupun kepada wali murid tentang budaya positif ini, dan juga membuat dan menerapkan keyakinan kelas. Selain itu, yang terpenting dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah yang terpenting adalah kita sebagai pendidik harus memberikan keteladanan yang konsisten dalam hal sikap, perilaku maupun dalam tutur kata. Kalau kita menuntut siswa kita berkarakter baik, tetapi kita sendiri berperilaku semaunya sendiri, ya jangan berharap siswa kita akan memiliki karakter yang baik, yang berbudaya positif sesuai dengan impian kita. Misalnya saja, kalau kita mengharapkan anak didik kita itu rajin, tidak terlambat datang ke sekolah, ya kita jangan terlambat ke sekolah. Begitu mungkin Bu Nurul dari saya. Oke, dulu bagaimana dengan jawaban Bu Hartini? Sudah bisa diterima, Cek? Oke, baiklah, untuk sekarang ini kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Moga Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, moga Bu Dian, silakan. Terima kasih. Nama saya Dian Purwosari. Ingin menanyakan jika sebuah ide perubahan positif tidak mendapat dukungan dari teman sejawat, kemudian apa yang harus dilakukan? Itu aja mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bu Hartini, silakan baca. Terima kasih Bu Dian. Upaya yang bisa kita lakukan yang pertama adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Mungkin melalui sosialisasi, diskusi, mungkin dengan komunitas praktisi, dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, juga dengan wali murid. Kalau itu sosialisasi yang kita lakukan hanya sepintas lalu dan tidak menggugah teman-teman kita, rekan sejawat kita di sekolah, kita melakukan pendekatan secara persuasif kepada rekan-rekan sejawat tersebut dan juga kepala sekolah, serta memberikan contoh nyata penerapan
budaya positif yang sudah kita lakukan. Misalnya tadi penerapan budaya positif membuat keyakinan kelas yang sudah kita laksanakan di kelas kita. Mungkin dengan memberikan contoh konkret, rekan-rekan sejawat kita akan tertarik dan bisa terpengaruh atau bisa mengikuti kita untuk menerapkan, mengimplementasikan budaya positif di kelas mereka masing-masing dan juga di sekolah. Begitu Bu Dian mungkin dari saya. Terima kasih. Sampun Bu Dian ya. Sampun. Nah Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab tadi sudah kita lewati bersama. Mungkin ada pertanyaan lagi, ini monggo silakan yang mau bertanya. Sampun? Nah sampun. Nah untuk itu ya, ini sesi berbagi bersama sudah kita lewati bersama. Di sini karena sudah pertanyaan jawabnya juga sudah, paparan juga sudah, dan penjenengan juga sudah mendapatkan hasil dari pertanyaan dan tanya jawab yang dilakukan, maka untuk hari ini kita cukupi sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu lagi pada sesi berbagi selanjutnya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan selama saya memandu jalannya sesi berbagi hari ini. Demikian, bila kita berbagi daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.